Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang kombinasi dari if else dan subprogram. Kali ini kita implementasiin dia ke dalam sebuah aplikasi atau program sederhana, yaitu pemesanan ojek online gitu ya. Jadi saya jelasin singkat dulu. Aplikasinya itu nanti ada user ini nginputin menu kayak dia mau ojek sepeda kah, atau ojek motor kah, atau ojek mobil kah gitu ya. Nah selanjutnya setelah user milih baru dijalanin prosedur, atau ya prosedur sesuai dengan kalau misalkan dia mesen sepeda prosedurnya apa gitu. Kalau misalnya dia mesen motor prosedurnya apa, mobil prosedurnya apa. Nah itulah. Jadi di sini saya perlu ada namanya opsi atau option. Ini option, masukkan pilihan Anda ya. Nah saya mau optionnya ini saya tulis di atas, masukkan 1 untuk sepeda dan 2 untuk motor dan 3 untuk typo dulu ya, untuk mobil. Selanjutnya saya pengen bikin jarak antara si masukan 3 ini dengan masukan pilihan Anda. Kalau kayak gini dong dia bakal mepet. Ini mepet ya, saya kurang suka. Jadi saya kasih print kosong. Ini buat jarak aja sih. Mungkin ada cara lain buat ngakalinnya, cuman di sini saya pakai print aja. Nah, jadi dia ada space kosong. Misal mau lebih jauh lagi bisa print lagi. Kurang best practice tapi ya simpelnya begini sih. Oke, ini udah jalan. Udah jalan. Jadi selanjutnya saya mau dia masukin jarak tempuh Anda ya. Nah, terus ini option juga. Sorry, salah. Ini opsinya dimasukin dalam variable option, jarak tempuhnya dimasukin dalam jarak. Terus kasih dalam kilo. Pilihan Anda 2. Jarak tempuh dalam kilo 100. Lalu di sini saya baru bikin pencabangan. If dia ini kalau optionnya pilih option 1, maka jalankan prosedur pemesanan sepeda. Kalau optionnya dia pilih 2, jalankan prosedur pemesanan untuk motor. Kalau dia pilih optionnya 3, kan prosedur pemesanan untuk mobil. Selain daripada itu berarti anggap dia error, invalid input. Maka kita print invalid input. Oke, misalnya kita shift enter, invalid input. Kenapa invalid input? Karena di sini perlu diingat kalau misalnya kita pakai input begini, yang bakal tipe data dari hasil inputan ini bakal disimpan sebagai tipe data inputan, disimpan dalam string. Ini perlu diingat ya. Jadi misalnya kita input 2 nih, harusnya kan dia di sini nih, yang outputnya di sini harusnya. Nah tapi dia gini bentuknya teman-teman. Jadi si inputan option ini dia gini, inputan optionnya 2 pakai tanda petik, sedangkan kita bandingin sama 2. Nah, ini nih yang terjadi. Si optionnya 2 pakai tanda petik, sedangkan kita bandingin sama 2 tanpa tanda petik, dimana 2 tanpa tanda petik ini adalah integer. Makanya dia tidak sama, jadi dia nggak masuk sini gitu ya. Berarti ada 2 option nih, ada 2 solusi, maksudnya 2 solusi biar kita bisa bandingin keduanya. Antara si optionnya ini kita ubah dalam bentuk string, optionnya ini kita
ubah dalam bentuk integer biar sama kayak gini ya, jadi optionnya integer bandingin sama integer, atau dua yang di sini kita ubah ke dalam bentuk string, jadi ini. Nah ini gini, antara dua teman-teman, mana yang lebih baik? Di sini kita lihat nih, kalau menurut saya jadi karena di sini 1, 2, 3 nya ini nggak bakal kita kenain sama operasi matematika kayak tambah kurang kali bagi, jadi nggak perlu dia dibuat jadi integer gini, cukup pakai string aja. Nah, jadi kalau saya ini aja yang diubah jadi string. Nah ya, coba kita jalanin, harusnya error ya, error karena kita belum buat subprogramnya untuk masing-masing sepeda, motor, dan mobil. Nah ini kita bisa lihat nih, dia errornya di motor di sini. Berarti dia seenggaknya dia udah masuk percabangan yang ini teman-teman. Oke, ini udah oke. Tinggal sekarang kita bikin subprogramnya. Kita bikin di atas ini ya, biar dia ngebaca subprogramnya dulu baru intinya. Oke, sini sepeda, define sepeda. Nah ini terus jarak, jadi kita lempar parameter jarak nanti, jarak print kanan sepeda online ya, pesanan ojek sepeda online ya. Nah terus di sini saya pengen bikin kondisi dulu nih, kalau misalkan sepeda jangan sampai dia itu lebih dari 15 kilo gitu misalkan, karena drivernya bakal capek ya kan. Di sini if else, if kita pakai if else di sini, if jarak lebih dari 15 kilo maka kita coba pakai return dulu. Ini print AS ya, coba kita gini, misalnya dua, satu aja, satu, kita mau coba sepeda satu, nah misal 20. Oh ini kena error lagi ya, nggak bisa kita nggak bisa pakai operasi ini, nggak bisa pakai operator lebih besar dari kalau misalkan kita bandingin string dan integer. Nah karena kita mau ngebandingin value-nya jadi angkanya gitu ya, kita perlu ubah si jarak ini menjadi integer teman-teman, atau mungkin float ya, karena jarak itu bisa koma-komaan, bisa 8,3 kilo, 7,2 kilo, jadi kita ubah jadi float. Jadi caranya gimana? Jadi caranya si input tadi ini kita bungkus aja ke dalam float gitu ya. Cara nge-convert ini kan string nih, cara nge-convert string ke dalam float adalah kita bungkus aja dia pakai float sini terusnya. Oke, ulang lagi. Misal 1 jaraknya 100 kilo, wah jauh banget ini. Nah ini jadi, nah dia pemesanan ojek sepeda online, terus dia nge-return yang artinya dia stop subprogramnya, nggak usah jalan gitu ya. Jadi makanya si print AS ini nggak dipanggil gitu ya, karena begitu dia kena jarak lebih besar dari 15, nge-return. Return tuh maksudnya apa? Return tuh maksudnya udah balik lagi aja udah ke yang manggil tadi, jadi dia bakal balik ke sini langsung tanpa ngeeksekusi si print AS ini, tanpa ngeeksekusi print AS ini. Jadi pas nge-return udah jadi bloknya ini aja yang kejalan, langsung balik dia ke sini gitu ya. Oke, sepeda udah. Jadi kalau misal jarak 15 kita kasih peringatan dulu, jangan langsung return. Jadi print jarak terlalu jauh ya, baru dia nge-return. Tapi kalau misalkan jaraknya itu masuk, berarti kan dia nggak kena return di sini, maka kita bikin operasi print tarif Anda ya. Sini format, sini adalah jarak dikali dengan tarif per kilo, tarif
tarifnya di sini misalkan per kilonya 5.000. Oke. Jadi di sini kita cara ngitung tarif totalnya adalah tarif dikali jarak ya, karena ini tarif per kilo. Jadi kalau ada 15 kilo tinggal dikali aja tarif total 15 dikali berapa per kilonya, 5.000. Jarak dikali tarif ya. Nah, lalu sepertinya ada yang masih kurang ini dulu. Sekarang bawahnya kita bikin def motor, ini jarak ada sama dengan print pemesanan ojek motor online ya, misalnya tarifnya 10.000 per kilonya. Nah, sama kita bikin jarak juga biar nggak terlalu jauh, kasihan drivernya. If jaraknya itu lebih besar daripada 50 kilo gitu ya, capek ini driver kalau udah 50 kilo, kita bikin print jarak terlalu jauh. Nah, terus return gitu ya, kalau misalkan dia udah lebih dari 50 kilo udah nggak usah hitung tarif, udah tolak aja orderannya gitu, nggak usah jalanin eksekusi bawahnya, nggak usah eksekusi kode program di bawahnya lagi. Tapi kalau misalkan dia jaraknya itu masih kurang daripada 50, abaikan aja blok ini gitu ya. Print tarif total Anda via format jarak kali tarif, begini ya. Selanjutnya untuk mobil, mobil jarak print pemesanan ojek mobil online. Terus di sini mobil, saya pengen mobil tuh dibebasin gitu, mau 5.000 kilo juga oke gitu ya. Tapi sekarang tarifnya agak oh iya, berarti di sini kalau mobil yang kita batasin maunya berdasarkan penumpang masukkan jumlah penumpang. Nah, ingat kalau misalkan string ini kayak gini doang bentuknya string, jadi saya perlu bungkus dia ke dalam yang bisa dibandingin angka antara angka gitu ya. Berarti bisa kita ubah dalam float atau ubah dalam integer ya, bisa diubah dalam float atau integer gitu ya. Pilih mau yang float atau integer. Coba kita analisa apakah penumpang ini ada kemungkinan koma gitu ya. Jadi berapa penumpang, 4,7 gitu, nggak mungkin ya. Jadi kita nggak perlu pakai float di sini, kita pakai in aja biar angkanya bulat gitu ya. Nah, ini kita bungkus ini dalam integer gitu ya, biar tipe data nantinya integer. Di sini kita bikin nih if jaraknya itu ada jarak lagi penumpang ya kurang dari 5, maka ini saya kasih komen, asumsinya adalah penumpangnya ini mobilnya pakai yang small itu. Print tarif, kita setel tarifnya aja. Tarifnya kalau yang small 20 dari 15.000. Elif penumpang itu kurang dari 95 dan penumpang ini harusnya lebih besar ya. Jadi ini untuk ukuran penumpangnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia antara 5 sampai 8 penumpang.
Dia ini antara 5 sampai 8 penumpang. Jadi dia terima 5 penumpang, 6 penumpang, 7 penumpang ya. Nah, sini berarti asumsinya ini adalah mobil medium gitu ya. Maka agak mahal nih tarifnya nih, 20.000 per kilonya. Nah, Elf aja. Elf aja deh. Else, kalau penumpangnya bahkan lebih daripada 5, kita bikin dia return aja udah. Nggak usah naik mobil, nggak usah naik ojek mobil, ini udah penuhan gitu ya. Overload atau terlalu banyak ya. Nah, oke. Sini setelah kita set tarifnya di sini, kita hitung dia tarifnya. Print tarif total Anda ya. Nah, kali tarif ya. Ini kita enter. Sudah. Oh ya, ini kita set dulu ulang biar kilonya normal. 2 jaraknya misalkan 13 kilo. Coba kita masukin ini. Nah, ini ya. Pemesanan ojek motor online, tarif total Anda berapa nih? 13 kilo dikali dengan tarifnya 10.000. Berarti 130.000, mahal banget ya. Gak apa-apa. Jadi ini kalau kita lihat sini ada banyak kode program yang berulang. Contohnya itu kayak gini, kata-kata jarak terlalu jauh gitu ya. Atau tarif total Anda nih diulang 3 kali nih. Ini sangat-sangat bisa kita efisiensi dia ke dalam program lagi gitu ya. Jadi saya pengen sini bikin, karena kalau kita ngoding itu kurang bagus diulang-ulang kayak gini nih. Prinsip clean code-nya kurang terpenuhi. Ini kan diulang 3 kali. Misal kita mengubah kata-katanya gitu dari tarif total Anda, misal saya mau ubah jadi RP gini ya, RP bla 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 gitu ya, kayak RP depannya mau ubah. Kalau saya bikin 3 kali begini, berarti kalau saya mau ubah ya saya harus konsisten. Yang lain saya copy paste juga. Nah, ini saya copy paste, ini saya copy paste gitu ya. Ini cuma 3 fitur. Coba bayangin kalau saya punya banyak fitur, itu cukup ribet gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita masukkan dia ke dalam sebuah subprogram yang namanya cetak tarik. Karena dia menghitung antara jarak kali dengan tarik, jarak dan tarik. Di sini baru saya bikin print ini. Nah, jadi di sini saya cuma tinggal perlu manggil si cetak tarik. Cetak tarik. Tarif. Gini aja. Ya. Simple ya. Oke. Ini udah oke ya. Jadi kita jarakin biar agak enak dibaca nih antara subprogram. Begini ya. Misalkan saya pengennya ini terlalu jauh sama opsi bagiannya. Saya pengen bikin gini aja. Sebenarnya nggak masalah kayak tadi juga sih, cuman biar enak aja ngeliatnya gitu. Jadi di atas subprogram dulu, kita bikin subprogramnya dulu di atas, baru di bawah mainnya. Oke, kita bikin. Nah, sesuai pilihan Anda, misalkan 3 saya mau mobil,
jarak tempuhnya berapa, misalkan 100 kilo. Nah, dia bakal masuk ke aplikasi pemesanan ojek mobil online. Masukkan jumlah penumpang misalkan 3. Nah, sekarang total tarifnya adalah berapa tuh? 1.500.000 rupiah. Karena tapi kalau misalkan 1.500.000 rupiah ini hasil dari kalau kita masukin 3 berarti dia yang small ya, berarti tarifnya adalah 15.000 per kilo. 15.000 dikali dengan 100, 15.000 kali 100 ya jadilah ini. Oke, 1.500.000 rupiah. Coba lagi, misalkan saya pilih mobil dengan kapasitasnya itu 7 orang, maka dia masuk large. Ini jarak tempuh. Jarak tempuh. Mobil jarak tempuhnya 100. Nah, ini jumlah penumpangnya 7. Nah, penumpang overload terlalu banyak. Kenapa begini? Ini ada salah tanda. Jadi ini kan saya masukin penumpangnya kan 7. Ini saya masukin penumpangnya ini 7. Misalnya gini. Nah, di sini penumpang 7. Dia masuk percabangan. Apakah penumpangnya lebih kecil daripada 5? 7 kan lebih gede daripada 5 ya. Penumpangnya ini 7. Ini benar nggak sih 7 ini lebih kecil daripada 5? False ya. 7 lebih besar daripada 5. Jadi dia nggak masuk blok ini. Dia lanjut ke bawah. 7. Penumpang lebih besar sama dengan 5. 7 ini lebih besar sama dengan 5 nggak? Iya benar, 7 ini lebih besar daripada 5. Sekarang bandingin ya sampingnya. 7 lebih besar sama dengan 8. 7 lebih besar daripada sama dengan 8 nggak? Salah ya, false. Karena ini dia posisinya true and false. True and false, maka hasilnya adalah false. Karena false berarti ini nggak dieksekusi, jadi dia lanjut ke sini. Oke. Harusnya kalau saya mau antara 5 sampai 8 ini ya lebih kecil ya. Jadi kalau saya masukin 7 lebih besar daripada 5 ini true, 7 lebih kecil sama dengan 8 ini true juga, barulah dia true gitu ya. Salah tanda tuh. Jalanin lagi mobil 100 7 orang. Nah, ini udah belum oke juga. Kenapa? Karena cetak tarif. Cetak tarif dia membutuhkan argumen jarak dan tarif. Jarak tarif. Nah, lagi. 100 kilo 7 orang. Tara. Nah, jadi dia berapa? 2 juta ya, lebih mahal daripada tadi. Kalau tadi soalnya yang small, sekarang yang ini medium. Nah, gitu ya teman-teman ya. Misalkan kalau saya bikin dia mobil terus jarak 100, terus orangnya ada 50, nggak mungkin satu mobil, penumpang overload terlalu banyak ya. Jadi saya jelasin sedikit lagi nih, saya review tentang yang kita buat ya. Jadi di sini ada 3 fitur function. Jadi ini ada 3 function atau 3 subprogram, mana masing-masing ini mewakili fitur masing-masing gitu. Untuk fitur sepeda termasuknya ke subprogram ini, fitur motor masuk subprogram ini, fitur mobil subprogram ini. Dimana semuanya itu perlu parameter nama jarak. Jarak itu misalnya sepeda jarak itu dimasukin sama dari sini, dioper. Jadi di sini kan kita input jarak nih dalam kilo, misalkan kayak tadi ini 100 kilo jaraknya, misalkan tadi 100 kilo. 100 ini kita oper ke sini. Misal tadi 3 mobil kan, berarti 100 ke sini. Jadi bisa mobil 100. Kita panggil subprogram mobil, melempar nilai
jaraknya 100. Nah di sini berarti jadi 100 ya, jaraknya itu sama dengan 100. Jadi ada variabel jarak isinya 100 gitu ya, karena kita oper dari sini 100 diterima jarak 100 diterima sama variabel jarak tadi kan, jadi jarak nilainya adalah 100. Nah baru kita hitung di sini di cetak tarif, di mana cetak tarif ini adalah subprogram yang parameternya jarak, tarif. Ini harus posisinya harus pas nih, pas lempar juga harus berurutan, jarak dulu baru tarif. Contoh di sini jaraknya 100 ya, jaraknya 100, tarifnya misal tadi yang medium berarti tarifnya 20.000. Nah, kita ukur sini. Nah, ketika kita masukin di sini, kita manggil function cetak tarif terus ngirim data 100 dan 20.000, ini bakal masuk juga nih sesuai posisinya. Jadi jaraknya jadi 100, tarifnya jadi 20.000 gitu. Nah, terus terakhir di sini dicetak nih tarif total Anda adalah, ada tanda kurawal, ini adalah untuk kita apa ya, kayak kita tandain ini bakal kita assign atau kita ganti sama nilai dari yang ada di dalam fungsi format ini. Jadi format ini juga subprogram ya teman-teman. Nah, jadi yang di dalam subprogram format ini, yaitu jarak dikali tarif, hasilnya ini akan kita masukin ke sini. Jadi misalkan ini 100 dikali 20.000 ini adalah 2 juta tadi, dan 2 juta ini bakal dimasukin ke sini, maka jadilah tarif total Anda 2 juta rupiah gitu ya. Sorry tadi penumpang terlalu banyak. Jadi gitu kurang lebih. Bisa saya sampaikan untuk materi di video ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan buat tanya di bawah, di kolom komentar maksudnya. Kalau ada masukan juga bisa di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan kira-kira teman kalian perlu itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.